Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai barisan tahingga ya. Adapun sebelum kita masuk ke barisan tahingga, yang perlu bersama kita ketahui bahwa yang dimaksud sebagai barisan itu sebenarnya bisa dipandang sebagai suatu fungsi. Fungsi yang dimaksud di sini yang menjadi barisan itu adalah fungsi yang dimana daerah asalnya itu hanya terdiri dari bilangan bulat positif. Jadi kalau lazimnya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, untuk materi integral, itu kita selalu membahas mengenai fungsi yang domainnya bilangan real. Nah, adapun untuk pembahasan hari ini, karena kita lagi bahas mengenai barisan, maka fungsi yang kita ambil untuk menjadi barisan ya, andaikan fungsinya saya tulis fungsi A. Fungsi A di sini akan memetakan bilangan asli. Jadi bilangan bulat positif atau biasa dikenal dengan bilangan asli ke bilangan real. Jadi bedanya kalau yang fungsi yang biasa kita lakukan adalah bilangan real ke bilangan real. Nah, kalau untuk barisan itu bilangan asli ke bilangan real. Yang artinya Anda hanya boleh mensubstitusikan nilai N, nilai X, atau nilai variabelnya. Yang dimasukin itu hanya boleh bilangan bulat positif. Namun, keluarannya akan berada di dalam bilangan real. Makanya ketika Anda belajar dulu di tingkat sekolah, Anda tentu tidak asing dengan sebutan barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Nah, kedua barisan tersebut, kalau Anda masih ingat, itu kan ada rumus UN-nya. Rumus UN dari barisan aritmatika maupun barisan geometri itu sebenarnya merupakan sebuah fungsi. Merupakan sebuah fungsi yang mana domainnya hanya bilangan asli. Sehingga Anda hanya punya suku ke-1, suku ke-5, suku ke-11. Tapi Anda tidak pernah ketemu suku ke-5,1 atau 5,3 atau suku ke-3/7 gitu. Nggak ada suku ke-segitunya. Tapi ya mungkin nanti suku ke-5 adalah 3/7 gitu. Ya itu karena suku ke-5 itu artinya kan domainnya berasal dari bilangan asli gitu, yaitu 5. Kemudian suku ke-5 sama dengan 3/7, artinya 3/7-nya itu adalah bilangan realnya. Tapi sekarang kita tidak akan terfokus hanya pada barisan aritmatika ataukah barisan itu geometri yang selalu ada pelajari di sekolah kan begitu ya. Oh, ini ada barisan, ini aritmatika atau geometri. Kita nggak membahas ke sana. Kita akan membahas, memandang suatu barisan sebagai fungsi yang mana kita akan membahas mengenai limit dari barisan tersebut, yaitu limit tahingganya. Makanya kita topiknya judulnya barisan tahingga. Sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, perlu bersama kita sepakati ya kalau di sini kita akan menotasikan barisan itu dengan notasi AN. Jadi kalau misalkan dikurung kerawal begini artinya ini adalah himpunan yang isinya barisan dengan N-nya dari 1 sampai tahingga. Atau boleh disederhanakan menjadi begini. Artinya ya semua isi dari barisannya dituliskan sederhanakan menjadi satu simbol ini aja. Yang mana ya AN di sini ini adalah barisannya, sukukenya gitu. Jadi kalau misalkan biasanya dulu Anda belajarnya pakai UN ya, untuk pertemuan sekarang dan seterusnya kita hanya akan menggunakan ya tidak selalu UN gitu. UN bisa aja dipakai, nggak masalah. Cuma kita akan lebih banyak variasinya, tidak selalu UN, tidak selalu AN, BN, CN, dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya ini untuk menghindari miskonsepsi bahwa kalau misalkan ada UN nanti Anda akan bingung ya. Kalau misalkan dulu pernah ketemu rumus UN, kayaknya ada nih dulu rumus UN A tambah N-1B. Enggak, di sini kita enggak akan memakai rumus itu gitu maksudnya. Sekalipun kita lagi bahas barisan ya itu kan barisan aritmatika. Kalau di sini kan kita bahas barisan secara umum, makanya notasinya ya saya akan lebih leluasa ya supaya Anda juga lebih leluasa memahami bahwa ya sama seperti variabel-variabel yang lain, UN yang Anda pelajari dulu itu tidak harus selalu dinotasikan dengan U begitu. Nah di sini ya kita akan coba pakai ya terserah notasi apa aja, mau abjad apa aja, yang penting kalau misalkan itu udah dikasih tahu itu adalah barisan ya Anda harus bisa memahami bahwa itu adalah sebuah fungsi. Ya barisan bisa dituliskan secara gamblang gitu ya. Anda bisa tuliskan anggotanya. Jadi Anda bisa tuliskan saja anggotanya 1, 4, 7, 10, 13, cuma titik-titik 3 kali di sini menandakan ya bahwa barisan ini masih berlanjut. Bukan sebuah pertanyaannya harus Anda jawab ini berapa gitu. Seperti ketika Anda di sekolah kan gitu ya. 1, 4, 7, 10, 13, titik-titik ya Anda di sini 16 ya. Kan saya tidak nanya itu ya. Titik 3 di sini menandakan bahwa barisan ini masih berlanjut sampai ke tahingga banyaknya. Kemudian satu barisan selain dituliskan dengan bentuk seperti ini juga boleh dituliskan dalam rumus fungsinya. Ya kan seperti yang kita ketahui bahwa 1, 4, 7, 10, 13 ini ya kalau Anda pahami ya tentu ini sudah tidak asing ya. Jenis barisannya adalah barisan aritmatika. Nah yang mana ya Anda bisa membentuk rumus suku ke N-nya
yaitu 3N dikurang 2. Rumus suku ke N itu tidak selalu aritmatika dan geometri ya. Jadi di sini ya kebetulan saja barisannya aritmatika dan Anda bisa mendapatkan rumusnya dengan ya materi yang sudah Anda pelajari dulu. Kemudian selain disajikan dalam bentuk rumus yang eksplisit, Anda juga bisa menyajikannya dalam formula yang rekursif. Nah, yang dimaksud rekursif di sini tentu Anda sudah tahu karena ya di pemrograman kan Anda pakai ya. Jadi di sini kalau misalkan Anda punya 1, 4, 7, 10, Anda bisa aja mengambil 1 sebagai inisialnya, basisnya gitu kan ya. 1 ini sebagai basisnya. Kemudian ya Anda bisa menggunakan basis di sini ya tinggal ditambahin 3 kan ya untuk menjadi suku selanjutnya. Makanya Anda membentuk formula rekursifnya begini, yaitu AN adalah AN-1 ditambah 3. Artinya nanti ketika Anda mencari suku kedua, Anda tinggal menambahkan suku ke-1 dengan 3. Suku ketiga tinggal tambahin 3 lagi gitu. Jadi tambah 3 terus menerus di sini. Ketika Anda ingin melanjutkan suku kedua, nanti tambahin 3 nih. Suku ketiga tambahin 3 lagi, tambahin 3 lagi. Nah, ini adalah formula rekursifnya. Ya, Anda bisa menyajikannya dalam bentuk yang biasa, bentuk yang eksplisit, atau bentuknya rekursif. Biasanya kalau untuk perhitungan manual, itu kita lebih senang menyajikannya dalam eksplisit. Tapi kalau misalkan untuk pengkodingan ya, Anda bisa misalnya ingin membuat program, biasanya lebih senang disajikan dalam bentuk rekursif ya kan, karena untuk memudahkan jalannya si program ya. Tapi untuk mata kuliah ini ya kita akan lebih banyak ke arah yang ini sih ya, karena kita butuh limit tak hingganya nantinya, karena kita lagi bahas barisan tak hingga. Itu saja terkait dengan barisan yang tadi kita singgung ya, judulnya yaitu barisan tak hingga. Barisan tak hingga di sini bukan berarti barisannya memiliki hasil tak hingga di akhir, bukan. Tapi barisannya ada sebanyak tak hingga bilangan yang disusun gitu. Nah, pertanyaannya adalah tak hingga bilangan tadi kan pasti berpola ya, karena namanya barisan kan. Nah, kemudian dari tak hingga bilangan yang berpola tadi, nantinya kita akan menaksir atau memperkirakan suku terakhir dari barisan tersebut berapa di tak hingga. Apabila ternyata suatu barisan limit tak hingganya itu memiliki suatu nilai ya kan, kita mengatakan bahwa barisan tersebut konvergen menuju L atau berlimit L gitu. Jadi kita bisa katakan berkonvergen menuju L atau berlimit L. Itu artinya barisan tadi ketika Anda tulis terus-menerus ya sampai ke tak hingga bilangan ya paling akhirnya itu adalah si L di sini. Nanti ke depannya ya mungkin Anda akan sering ketemu buku atau mungkin saya sering menyebutkan istilah memiliki limit L, barisan memiliki limit L, itu maknanya adalah barisan tersebut limit tak hingganya nanti hasilnya akan L. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa suatu barisan memiliki limit L, ya udah jelas barisan tersebut artinya barisan konvergen. Jadi konvergen di sini memiliki makna bahwa suatu barisan tadi kalau dituliskan terus-menerus ya dia akan menuju ke suatu bilangan. Ya lebih jauhnya lagi ya suatu barisan apabila tidak konvergen, artinya tidak menuju ke suatu bilangan, ya artinya kita katakan bahwa barisan tersebut divergen. Sesuai dengan definisi yang sudah Anda pelajari ya mengenai limit tak hingga ya, Anda tentu sudah tahu bahwa limit tak hingga itu ya artinya proses pengerjaannya kita akan kembali ke definisi limit. Ke definisi limit ya tentu saja limit tak hingga. Kalau Anda masih ingat ya definisi limit tak hingga itu artinya kan adalah untuk setiap bilangan positif epsilon, ada bilangan positif n besar, sehingga untuk n kecil yang lebih besar dari n besar, maka kita dapatkan AN dikurang L lebih kecil dari epsilon. Jadi di sini maknanya adalah kalau Anda ingin mengetahui apakah benar suatu barisan itu konvergen, apakah benar suatu barisan itu limitnya L, maka Anda harus memeriksa ini. Anda harus memeriksa untuk T bilangan positif epsilon, ada bilangan positif N, sehingga N kecil lebih besar dari N besar yang mengakibatkan ini. Nah, perlu Anda pahami bahwa epsilon yang ada di sini adalah bilangan real. Karena di sini kan sebutnya bilangan positif ya. Artinya kan epsilon yang ada di sini ya adalah bilangan real positif. Bilangan real positif, tapi biasanya epsilon yang di sini adalah bilangan real positif yang kecil. Biasanya kecil. Kecil dalam artian ya bisa 0,00 sekian. Kemudian N besar yang ada di sini, N besar di sini adalah bilangan real positif juga. Bilangan real positif yang biasanya bergantung pada epsilon. Jadi ini variabel terikat biasanya pada epsilon. Jadi nanti tergantung bentukan epsilonnya, nanti N-nya juga akan menyesuaikan begitu. Kemudian N kecil yang ada di sini ya, yang N di sini. Nah, sebenarnya ini kalau untuk definisi limit tak hingga, N kecil di sini biasanya pakai X ya. Di materi kalkulus 1, N kecil di sini biasanya dinotasikannya dengan X. Tapi karena kita lagi bahas barisan,
Yang mana barisan itu lebih sering menggunakan N, jadinya di sini pakai N kecil. Kemudian kalau dalam limit tak hingga yang biasa Anda pelajari dulu, itu X-nya adalah bilangan real. Tapi untuk materi barisan, N yang di sini adalah bilangan asli. Jadi N di sini adalah bilangan. Kenapa N-nya bilangan asli? Ya karena seperti yang Anda ketahui, bahwa barisan itu sendiri, N-nya hanya bilangan asli, nggak ada N yang bilangan realnya, gitu kan. Nggak ada suku ke 3,7, gitu. Nggak ada suku ke 9,2, nggak ada, gitu kan ya. Adanya ya suku ke-10, suku ke-23, gitu. Makanya N di sini adalah bilangan asli. Nah, perlu Anda lihat bahwa N besar di sini bukan menandakan notasi untuk bilangan asli ya, justru N besar di sini adalah bilangan real. Ya, jadi bisa koma-koma gitu. Tapi kalau N kecil di sini haruslah bilangan asli. Seperti apa proses pengerjaannya? Yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu kalau kita punya kasus seperti. Jadi kita punya permasalahan bahwa kita punya barisan bentuknya N per 2N plus 1. Terus dikatain bahwa limitnya setengah. Nah, di sini kata kalimat mempunyai limit setengah, itu artinya kita bisa menaksir bahwa ini kan barisannya kan kalau N-nya dimasukin 1 ya. Jadi saya ambil barisan. Barisan dalam bentuk N dibagi 2N plus 1. Itu kan kalau dituliskan kan, Anda ambil N-nya 1 kan akan jadi 1/3 ya. Kalau Anda ambil N-nya 2 akan jadi 2/5. Anda ambil N-nya 3 akan jadi 3/7. Anda ambil N-nya 4 akan jadi 4/9. Dan seterusnya. Ya, titik 3 di sini artinya dan seterusnya ya. Bukan pertanyaan. Kemudian 1/3 di sini akan jadi 0,33 kan gitu. Kalau misalnya dihitung ya. 2/5 akan jadi 0,4. 3/7 akan jadi 0,43. 4/9 akan jadi 0,44. Nah, titik-titik ya udah titik-titik. Di sini menurut si soal mengatakan bahwa barisan ini kalau andaikan Anda tulis terus-menerus sampai ke tak hingga banyaknya, ya itu akan berhenti di 0,5 gitu. Limitnya kan setengah-setengah artinya 0,5 ya. Jadi ini kalau Anda tuliskan terus-menerus, tidak akan lebih dari 0,5 gitu. Jadi di sini kita punya barisannya kan ya, dari 33, 0,4, 0,43, 44, dan seterusnya nanti pada akhirnya akan mencapai 0,5. Itu yang ingin dikatakan si soal. Nah, tapi pertanyaannya bukan Anda disuruh menebak ini sampai ke berapa, karena si soalnya sudah nebak ya. Oh, katanya ini sampai setengah. Katanya. Yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa benarkah ini mencapai setengah. Untuk mengetahui benarkah ini mencapai setengah, ya artinya kan sebenarnya Anda sudah punya patokan ya, bahwa oh ini nanti akhirnya akan jadi 0,5. Nah, untuk mengetahui apakah patokan Anda sudah benar ataukah tidak, makanya Anda perlu memeriksa. Yang periksa apa? Limit tak hingganya. Nah, untuk memeriksa limit tak hingganya, ya berdasarkan definisi tadi kan ya. Definisi tadi, kalau memang benar limit tak hingganya adalah setengah, artinya Anda akan mendapatkan sebuah bilangan positif yang mengakibatkan suku-suku setelah bilangan positif ini. Jadi di sini maksudnya gitu ya. Ada bilangan positif N besar sehingga N kecil lebih besar dari N besar. Itu artinya Anda punya sebuah bilangan positif yang suku setelah bilangan positif ini akan memiliki jarak dengan setengah itu lebih kecil dari epsilon. Ya, kira-kira seperti itu. Seperti yang sudah Anda pelajari dulu di kalkulus 1. Nah, di sini kita punya ya. Sekarang Anda bisa mengambil sembarang epsilon. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah mencari sebuah bilangan N besarnya. Untuk mencari bilangan N besarnya seperti apa ya? Caranya begini. Anda tadi kan tujuannya adalah ingin mendapatkan ini ya. Anda ingin mendapatkan AN dikurangi L. Dalam kasus kita L-nya adalah setengah. Itu lebih kecil dari epsilon. Itu yang ingin kita dapatkan. Kita ingin mendapatkan AN dikurangi setengah lebih kecil dari epsilon. Terus gimana cara mendapatkannya? Ya Anda pertama periksa dulu AN dikurangi setengah akan jadi apa. Karena AN dikurangi setengah kan jadinya ini ya. Karena ini AN-nya dikurangi setengah. Nah kemudian Anda tinggal periksa nih AN-nya kalau dihitung dikurangi setengah. Ya Anda tinggal samain penyebutnya kan ya di sini. Kemudian kalikan silang gitu kan ya. Nanti Anda akan dapatkan bentuk yang ini. Setelah disederhanakan, oh ternyata hasilnya begini. Nah di sini kan ada nilai mutlak ya. Pertama kita perlu tahu nilai mutlak di sini. Anda harus memeriksa bilangan yang Anda punya di sini adalah bilangan negatif atau positif. Sekalipun di sini ada tanda negatif, itu bukan mengisyaratkan bahwa di sini adalah bilangan negatif ya. Tapi beruntungnya kita tahu bahwa 2N di sini adalah bilangan positif. Kemudian ditambahin 1 ya juga akan tetap bilangan positif. Kalau dikalikan 2 ya tetap bilangan positif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya ternyata negatif. Maka sehingga untuk menghilangkan nilai mutlak di sini ya, maka negatif satunya ya kita ganti jadi positif 1 agar menjadi bilangan positif. Kan mutlak di sini kan mempositifkan ya. Bahasa gampangnya gitu ya. Mutlak itu adalah mempositifkan. Sekarang kita mendapatkan bentuk yang ini. Kita mendapatkan hubungan kalau pengen AN dikurangi setengah lebih kecil dari epsilon, artinya 1 per ini harus lebih kecil dari epsilon. Kemudian 1 per ini yang lebih kecil dari epsilon kita kerjain. Jadinya begini, 2-nya dikaliin ke sini jadi 2 epsilon. Kemudian ini dibalik, ditukar antara 2N plus 1 dengan 2 epsilonnya ditukar. Sehingga dapat bentuknya begini. Kemudian plus 1-nya pindahin
Jadinya dikurangi 1 begini. Ya karena di sini masih ada 2N, ya tinggal Anda kali setengah atau Anda bagi 2. Maka Anda dapatkan bentuknya begini. Nah, selanjutnya Anda tinggal memilih. Jadi ini salah ya. Bukan lebih besar dari sama dengan, tapi harusnya sama dengan. Jadi Anda pilih N-nya. N besarnya ada ini. Ya, inilah N besarnya. Selanjutnya setelah Anda memilih N besarnya segini gitu, Anda akan mendapatkan bahwa semua suku yang lebih besar dari ini akan memiliki jarak dengan setengah itu lebih kecil dari epsilon. Tapi ini tentu saja ini hanya pendahuluan gitu. Pendahuluan untuk menemukan N besarnya harus berapa. N besarnya harus berapa. Tapi pertanyaan di si soal kan untuk memeriksa apakah dia punya limit. Apakah limitnya setengah itu bukan untuk mendapatkan N besar. Tapi untuk memperlihatkan ini. Yang harus diperlihatkan ini. AN dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Yang ingin diperlihatkan itu. Bukan ingin memperlihatkan N besarnya apa. Nah, tapi untuk memperlihatkan ini, Anda perlu tahu dulu N besarnya seperti apa. Makanya di sini ya dikasih langkah untuk memperoleh N besarnya. Langkah untuk memperoleh N besar di sini boleh Anda tuliskan di lembar jawaban, boleh tidak, gitu kan ya. Kalau dalam pembuktian formal boleh ditulis, boleh tidak ini. Ya untuk mendapatkan N besar di sini ya boleh ditulis, boleh enggak. Tapi yang harus ditulis adalah yang setelah ini. Jadi kalau Anda ingin mengatakan, oh limitnya setengah, itu jawabannya bukan yang ini. Jawabannya adalah yang di sini. Jadi gini, di sini Anda tinggal pilih epsilon positif. Jadi ambil sebarang epsilon positif, pilih N besarnya sama dengan ini. Maka untuk N lebih besar dari, jadi ini nggak pakai sama dengan. Untuk N lebih besar dari N besar, Anda akan memperoleh hasil yang begini. AN dikurangi setengah, itu akan sama dengan ini. Sama dengan ini, sama dengan ini, dan hasilnya nanti jadi ini. Seperti yang diketahui, karena N besarnya adalah ini, dan Anda memilih N-nya lebih besar dari itu, ya Anda tinggal masukin di sini. Jadi Anda bisa masukin bahwa ini, kalau Anda ganti dengan 2 dikali 2N plus 1, ya kan? Ini akan lebih kecil dari ini. Jadi ini di sini memilihnya, ambil N-nya lebih besar dari ini. Sehingga ya bentukannya nanti ini akan lebih kecil dari ini, dan hasilnya akan menjadi epsilon. Ya, sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa AN dikurangi setengah akan lebih kecil dari epsilon. Yang pengen diperlihatkan itu ya, bahwa AN dikurangi setengah lebih kecil dari epsilon. Nah, makanya dikerjainnya begini. Jadi yang diambilnya itu N lebih besar dari setengah dikali ini gitu. Jadi Anda memilih N-nya yang lebih besar dari setengah dikali ini, sehingga kalau Anda masukin ya ini akan berganti nih. Jadinya begini. Jadi akan jadi lebih kecil dari. Kenapa jadinya lebih kecil ya? Karena Anda bisa lihat di sini ini kan di bawah per ya N-nya. Sehingga kalau disubstitusi hasilnya akan mengecil. Mengecil dalam artian karena kita memilih yang lebih besarnya gitu. Sehingga ya Anda bisa dapetin bahwa N dibagi 2N plus 1 limitnya setengah. Maksud yang ini ya, N dikurangi setengah lebih kecil dari epsilon itu kalau diilustrasikan begini. Kan tujuan Anda ingin memperlihatkan bahwa barisan ini nanti pada akhirnya akan menjadi 0,5. Nah, salah satu caranya adalah Anda mencari jarak dari setiap suku yang ada di sini terhadap si 0,5. Nah, itulah yang disebut epsilon. Ya, bukan disebut epsilon sih ya. Itu kita sebut jarak aja lah ya. Itu AN min L-nya. Jadi Anda punya AN min setengah. AN dikurangi setengahnya. Anda tinggal periksa nih. Ini kalau Anda kurangi kan jadinya 0,17 ya. Kalau yang ini 0,1. Yang di sini 0,07. Yang ini 0,06. Dan seterusnya. Yang perlu Anda periksa apakah benar nanti pada akhirnya ini akan menjadi 0. Pada akhirnya jarak antara si 0,5 dan si suku-suku ini nantinya akan jadi 0. Yang ingin Anda tunjukkan itu. Anda ingin menunjukkan bahwa memang ini nanti pada akhirnya jaraknya akan terus mengecil dan menjadi 0. Salah satu caranya adalah Anda memeriksa apakah memang ada nih sukunya. Jadi di sini Anda ingin memeriksa bahwa jarak dari si barisan dengan setengah nanti lambat laun akan menjadi 0 gitu. Lambat laun akan menjadi habis. Makanya yang Anda ingin cek ke sana gitu. Anda ingin ngecek apakah benar nantinya akan habis. Nah, di sini maksudnya ambil sebarang epsilon lebih dari 0, itu artinya kalau misalkan Anda punya pembatas yang bukan 0, kan lebih dari 0 ya, artinya kan bukan 0. Anda punya pembatas yang bukan 0, maka Anda akan selalu dapatkan jaraknya yang lebih kecil dari pembatas tadi. Sebagai contoh, ada orang, misalnya kita batasi nih, oh jaraknya 0,1, jadi Anda ambil epsilonnya 0,1. Nah, Anda akan bisa menemukan suku kesekian yang jaraknya lebih kecil dari ini, yaitu suku ketiga dan seterusnya. Kalau Anda ambil epsilonnya 0,07 lah ya, misalkan ya, 0,07. Jadi Anda pasti bisa menemukan suatu suku yang memiliki jarak lebih kecil dari ini, dan itu berlangsung untuk seterusnya. Jadi
di sini maksudnya kalau epsilonnya 0,07, Anda tinggal ambil suku keempat dan seterusnya. Maka suku keempat dan seterusnya akan memiliki jarak yang lebih kecil dari 0,07. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita tahu suku keberapa sih yang jaraknya lebih kecil dari ini? Nah, makanya di sini dilakukan perhitungan, yaitu dapatlah N besarnya sebesar ini. Maksud N besar di sini adalah kalau Anda masukin, misalkan jaraknya 0,1 ya, Anda masukin nih 0,1 di sini, Anda akan mendapatkan hasil yaitu setengah dikali 1/2 kali 0,1, jadinya 0,2 dikurangi 1. Ini kalau Anda lakukan perhitungan kan, 1 dibagi 0,2 kan 5 ya. 5 dikurangi 1, 4. 4 dikali setengah 2. Artinya, Anda bisa dapatkan suku setelah suku kedua memiliki jarak dengan 0,5 itu lebih kecil dari 0,1. Jadi kalau Anda ambil suku yang lebih besar dari suku kedua, yaitu suku ketiga misalkan, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya, itu akan memiliki jarak yang lebih kecil dari 0,1. Begitu pula misalkan Anda ambil 0,07, nanti Anda masukin ke sini, Anda akan dapetin bahwa hasilnya 3, yang artinya suku setelah suku ketiga itu akan memiliki jarak terhadap setengah itu lebih kecil dari 0,07. Makanya di sini diambil epsilon positif yang pada akhirnya artinya kalau Anda memiliki, katakanlah Anda mempunyai sebuah nilai yang tidak sebesar 0, yaitu sebuah nilai epsilon yang lebih besar dari 0, Anda akan selalu bisa menemukan suatu pembatas gitu ya, yang akan mengakibatkan suku-suku setelah pembatas tadi akan memiliki jarak yang lebih kecil dari si epsilon, selama epsilonnya tidak 0. Ya kan, selama epsilonnya lebih besar dari 0. Nah, itulah yang melandasi kesimpulan akhirnya adalah, oh kalau gitu, kalau misalkan jaraknya tidak 0, pasti ada suku yang lebih dekat lagi dengan setengah. Artinya ya memang pada akhirnya ya disimpulkan bahwa memang haruslah nanti hasil akhirnya jadi setengah. Gitu. Karena jaraknya tadi akan selalu lebih kecil lagi. Jarak terhadap setengahnya ya. Jarak terhadap setengahnya selalu lebih kecil dari sebarang bilangan yang dipilih. Sekecil apapun bilangan tadi, akan selalu bisa ditemukan suku yang jaraknya terhadap setengah lebih kecil lagi. Makanya ya kita menyimpulkannya ke situ. Makanya definisi limit yang di sini dilandasi dengan alasan itu gitu. Jadi epsilon di sini adalah sebenarnya kayak semacam penyangkal gitu ya. Semacam penyangkal bahwa oh dia ini nggak akan nyampe L loh gitu. Pasti ada jarak yang sebesar ini. Nah kemudian kita menunjukkan bahwa oh ada loh suku yang jaraknya lebih kecil dari si epsilon gitu. Yang kita perhatikan di situ. Kalau Anda punya sebuah bilangan yang tidak 0, maka Anda akan selalu menemukan suku yang jaraknya terhadap si L itu lebih kecil dari bilangan tidak 0 tadi. Yang artinya ya memang pada akhirnya jarak antara AN dengan L di tahingganya haruslah ya sebesar 0 gitu. Karena kalau tidak 0 masih bisa dicari suku yang lebih kecil dari itu. Sebenarnya untuk memeriksa apakah suatu limit mencapai L dengan untuk menemukan nilai L-nya sendiri itu sebenarnya lebih gampang menemukan nilai L-nya ya. Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah barisan, untuk menerka ini kira-kira barisannya nanti pada akhirnya hasilnya berapa, itu kayaknya lebih gampang dibandingkan Anda harus memastikan bahwa pernyataan, oh barisannya akan nyampe sekian nih. Karena kalau Anda disuruh memeriksa apakah barisannya mencapai nilai sekian, itu ya Anda harus melakukan pekerjaan yang seperti ini. Jadi kalau Anda diminta untuk memeriksa apakah, oh barisannya nyampe setengah, maka ya pekerjaan Anda akan jadi ya semacam ini gitu. Tapi kalau untuk menemukan nilai setengahnya, itu sebenarnya tidaklah sulit. Karena Anda sudah belajar gitu kan ya bagaimana melakukan perhitungan untuk mendapatkan setengah di sini. Terkait kekonvergenannya, artinya kan Anda masih berkutat di ya limit tahingga. Kalau untuk limit tahingganya itu sendiri ya sebenarnya ini ada beberapa ya, ada 7 di sini tuh sifat-sifat yang berlaku pada limit tahingga ya. Tentu saja ini sudah Anda ketahui ya. Kemudian ya sebagai contoh di sini kita punya 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat plus 1 ini merupakan suatu barisan ya. Nah, kita ingin mengetahui limit tahingganya berapa. Ya sebenarnya dari bentuk ini untuk mendapatkan nilai berapa limit tahingganya dari sini sebenarnya sudah terlihat jelas ya bahwa limit tahingganya akan jadi 3/7. Jadi artinya untuk menemukan nilai 3/7 itu gampang. Yang sulit adalah untuk memastikan apakah benar itu 3/7. Jadi kalau misalkan pertanyaannya ada sebuah barisan limitnya 3/7. Nah, itu jadi permasalahan. Anda harus mengecek itu kan. Tapi sedangkan kalau Anda punya persoalan, ini nih limitnya berapa? Ya, maka pertanyaan itu lebih gampang untuk dikerjain. Jadi lebih gampang menemukan, oh ini limitnya 3/7. Dibandingkan, apa benar ini limitnya 3/7. Nah, memeriksa itu lebih merepotkan seperti yang tadi kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan nilai limit tahingga dari 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat plus 1 ya caranya adalah Anda bisa kerjain sebagaimana Anda mengerjain limit tahingga. Ketika Anda memiliki bentuk 3n kuadrat dibagi 7n kuadrat tambah 1 tentu sudah tahu kan ya di kalkulus 1 matematika dasar 1 Anda sudah tahu kalau ini tinggal Anda kalikan dengan 1/n kuadrat dibagi 1/n
N kuadrat. Ketika Anda kalikan ini dengan 1 per N kuadrat per 1 per N kuadrat, Anda akan mendapatkan hasil ini. Sebenarnya bentuk dikali 1 per N kuadrat di sini maksudnya adalah Anda membagi semua sukunya dengan N kuadrat. Nah, ternyata setelah semua sukunya Anda bagi, Anda akan mendapatkan hasil bentuknya seperti ini. Yang mana bentukan seperti ini boleh dipecah menjadi begini, limitnya masing-masing. Yang artinya limit dari 3, ya kan 3 itu kan suatu konstanta ya. Jadi kalau secara barisannya Anda tinggal tulis 3, 3, 3, 3, 3, 3 ya. Siapa yang nggak bisa menebak bahwa pada akhirnya akan jadi 3 gitu. Kemudian begitu pula dengan 7, 7, 7, 7 ya udah pada akhirnya akan tetap jadi 7. Kemudian 1 per N kuadrat ini artinya kan dibagi dengan N kuadrat ya. Nah, ketika dibagi dengan N kuadrat dan N-nya mendekati tak hingga ya, maka hasilnya akan menjadi 0. Jadi Anda bisa simpulkan bahwa hasil akhirnya adalah 3 per 7. Lebih gampang kan ya menemukan 3 per 7-nya. Jadi kalau pertanyaan tentukanlah nilai limit tak hingga dari ini, ya itu sebenarnya adalah pertanyaan tingkat sekolah ya kan ya. Karena dari sekolah Anda sudah tahu itu. Mungkin bagi Anda yang ketika dulu waktu di sekolah ini menjadi pekerjaan yang sulit, jadi saya kasih tahu gitu kan ya, ada yang lebih sulit. Lebih sulit memeriksa apa benar ini 3 per 7. Jadi lebih gampang menemukan 3 per 7-nya dibandingkan memeriksa apakah benar ini 3. Seperti yang tadi, pertanyaan kita, mendapatkan setengah ini perkara yang mudah. Tapi memastikan apakah benar limitnya akan mencapai setengah, itu adalah perkara yang berbeda lagi. Gitu. Makanya di sini Anda perlu sangat memahami sebenarnya ini yang dikerjain itu apa gitu. Karena pada dasarnya pembahasan mengenai barisan tak hingga di sini, karena Anda sudah mahasiswa ya, artinya kan Anda harus bisa memeriksa kebenaran dari apa yang sudah pernah Anda pelajari. Jadi bukan sekedar mendapatkan hasil setengah, tapi memeriksa apakah benar memang itu limitnya setengah. Begitu pula dengan ini ya, kalau di sini kan untuk mendapatkan, kalau memang pertanyaannya hanya sekedar tentukan limitnya, ya udah Anda tidak perlu lagi sampai ke proses yang tadi mengambil epsilon dan seterusnya gitu. Kemudian ya terkait dengan kekonvergenan barisan ya, kita punya sebuah teorema ya. Sebenarnya teorema tidak terlalu berdampak terhadap proses pengerjaan ya. Cuma setidaknya ini bisa membantu Anda dalam beberapa hal. Ya, terutama yang tadi ketika Anda melakukan perhitungan yang di sini. Perhitungan yang di sini kan sebenarnya adalah perhitungan yang berlaku untuk bilangan real ya. Cuma kita belum memastikan apakah ini boleh dilakukan untuk bilangan bulat. Kenapa untuk bilangan bulat? Ya karena kita kembali lagi N di sini. Sekalipun menuju tak hingga, tapi N yang dipilih itu adalah N yang berwujud bilangan bulat, bukan N yang berwujud bilangan real. Berikutnya kita punya teorema ini. Teorema ini menyatakan bahwa kalau Anda memiliki sebuah fungsi dalam bilangan real, fungsi tadi memiliki limit sebesar L, maka kalau Anda punya sebuah barisan, yang mana domainnya bilangannya bulat positif ya, bilangan asli, maka ya hal tersebut juga berlaku. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah fungsi dalam bilangan real, limitnya adalah L, maka kalau fungsi tersebut dalam bilangan asli, maka limitnya juga akan tetap L. Gitu. Sehingga ya Anda proses pengerjaan baik yang sekarang dihadapi ya, yang sekarang dihadapi ini kan bentuknya barisan dalam bilangan bulat. Dengan yang dulu kita, yang bukan kita ya, mungkin ada dosennya beda, saya juga lupa ya. Nah, yang dulu Anda pelajari ketika di semester 1 mengenai limit tak hingga, yang mana limit tak hingganya untuk bilangan real, itu boleh Anda pakai semua yang Anda pelajari untuk menyelesaikan permasalahan terkait barisan. Satu contoh terakhir ya, seperti yang ini. Jadi ini maknanya Anda punya limit N menuju tak hingga dari bentuk N dibagi 2N plus 1, yang artinya kalaupun Anda punya sebuah fungsi berwujud X dibagi 2X plus 1, ya ini kan udah jelas bahwa limit tak hingga dari fungsi tersebut itu akan menjadi limit tak hingga dari X dibagi 2X plus 1. Yang mana limit tak hingga dari X dibagi 2X plus 1 kan sudah Anda pelajari ya. Ini Anda tinggal bagi X semuanya dan Anda akan mendapatkan hasilnya 1 per 2. Yang artinya kalaupun N ini bilangan bulat, ini juga hasilnya akan tetap 1 per 2. Ya sebenarnya tidak terlalu fundamental sih. Karena Anda juga bisa mengerjakannya dari sini langsung gitu. Tidak perlu Anda buat fungsi juga nggak apa-apa. Saya ingin memperlihatkan bahwa sama aja gitu. Yang dulu Anda pelajari dengan yang sekarang ketika Anda menghadapi kekonvergenan barisan untuk menentukan limit tak hingganya itu prosesnya sama aja. Dan ya tentu saja tadi untuk mendapatkan bilangan yang selimitnya sudah punya dan memeriksa apakah benar hasil limitnya sekian, ya sebenarnya prosesnya sama aja dengan yang dulu, hanya saja di sini diambil N-nya merupakan bilangan bulat, hanya itu aja bedanya. Sekalipun ya dalam proses pengerjaannya tidak terlalu muncul gitu. Saya bisa cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.